Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang di Rantepau ada. Di ini gereja yang 111 tahun ini ada. Dia ada di sini yang suka teriak. Wuh! Karena kita bukan cari kemuliaan salib. Banyak orang sombong, tidak boleh. Jemaat, Yesus yang mati di kayu salib, dia bukan objek sengketa. Dia subjek yang mendamaikan kita dengan Tuhan dan di antara kita. Jangan sampai hati kita penuh dengan sengketa, bahkan menjadikan Yesus sebagai objek sengketa. Tidak boleh. Berhenti berdebat. Saya bilang pada saudara, untuk sebuah kebenaran tidak butuh persetujuan. Saya percaya Yesus, saudara tidak sepakat. Itu apa urusan? Kenapa ibu sibuk? Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di ulang tahun ke-111, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini. Mari kita buka Alkitab Injil Yohanes pasal 17. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23, yang sudah dapat katakan amin. Bagus itu, kalau belum dapat tidak usah omong. Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ini sudah mau tidak usah marah-marah, ini hujan. Kalau hujan sekalipun tidak apa-apa. Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau tidak hujan itu nanti banyak yang jalan-jalan saja gini. Kalau hujan semua akan duduk semakin rapat. Rapatkan barisan. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia sekarang ini kalau gereja tidak rapatkan barisan, kita terpecah belah, nanti kacau nanti ini dunia ini. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya bersuara makin keras. Sama-sama 1, 2, 3. Ini kemajuan dunia ini, perubahannya terlalu cepat. Kita belum siap untuk satu perubahan berikutnya sudah datang. Media sangat terbuka, orang-orang bebas bersuara, bebas protes, bebas berteriak, bebas bicara sesuka hati. Bahkan yang melanggar aturan sekalipun. Kalau suara kenabian gereja tidak diperdengarkan kuat, kita kalah terhadap perkembangan zaman ini. Ketiga, ada teka-teki dulu. Ada apa? TK? Habis TK? Ini mulai kacau ini. Ada teka-teki. Ada apa? TK?
TK? Habis TK? Mulai kacau ini. Ada TK-TK dulu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan kenapa? Kalau hujan dan atap bocor, kan dia menetes begini, kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu bocor di mana. Jatuh di bawah tapi carinya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada hubungan dengan yang di saudara harus cari di atas di jawaban. Kalau cari jawaban hanya di dunia kita tidak menemukan apa-apa. Apapun ada hubungan dengan di atas. Kenapa kita suami model begini cari jawaban dari atas? Kenapa kita istri model begini cari jawaban? Begitu. Itu bagian awal. Oke. Sekarang kita mulai. Tahun 2026. Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau ulang tahun ke 111 itu sudah banyak atau sedikit? Dewasa atau anak-anak? Sudah tua atau masih muda? Mau tambah lagi atau cukup? Mau tambah sampai berapa? Sampai tidak jelas. Oke. Tapi di awal sampai Maranatha Tuhan Yesus. Kapan Yesus kembali? Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu. Tidak jadi kalau begitu ganti. Di awal saya mau kasih tahu kita, dewasa itu ada 3. Dewasa itu ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Toraja? Pakai bahasa Cina? 12. Dewasa itu ada 3. 1, dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Dan sekarang sudah 73. Itu dewasa apa? Biologis. 10 tahun lalu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu namanya dewasa apa? Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Kalau cocok pasti gemuk. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama 1, 2, 3. Sekarang saya mau tanya jemaat. Di sini jemaat 10. Jemaat. Pembangunan fisik di Jemaat Rantai Pau sudah aman? Pembangunan fisik di Rantai Pau sudah aman? Gereja sudah aman? Pastori aman? TK? TK? Itu pembangunan fisik. Kontribusi jemaat bagi pembangunan fisik itu penting. Ada orang yang tidak berkontribusi tapi hanya protes. Ada. Di jemaat sini. Masih ada sekarang dia. Dia nama siapa? Nama siapa? Pembangunan fisik. Ya, dewasa apa itu? Biologis. Yang kedua, dewasa psikologi. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung keluar mau bikin gereja sendiri di bawah tongkonan situ. Di sini ada. Di Jemaat Rantai Pau ada. Dia majelis atau jemaat. Itu hanya badan yang besar. Tapi sesungguhnya dia masih. Makanya di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang. Orang suka bilang begini. Badan besar tapi pikiran masih anak-anak. 3.
Dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa usia gereja kita. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi anggota sini jemaat dan bergereja. Dewasa iman bukan itu. Dewasa iman itu ada anak umur 3 tahun. Ada mimbar berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Bisa atau tidak? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul mimbar yang 10 kilo? Yang berubah anak atau mimbar? Itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek, menangis, meminta masalah berubah. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah padanya, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Selebihnya Tuhan menanggung. Amin. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya muda-muda harapan menikah umur 28. Kenyataan sudah 34. Mas, harapan menikah dengan dia, kenyataan dia menikah dengan kita pun teman vokal group. Tambah masalah. Hei, kenapa? Ada yang kena? Di mana dia? Soal bukan soal, cara menangani soal yang biasanya jadi soal. Karena itu, jemaat, orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Diri sendiri. Di gereja ini banyak sekali orang yang sibuk minta orang lain berubah, sampai lupa merubah dirinya sendiri. Ada. Di sini dia. Laki-laki atau perempuan? Sekarang dia ada ikut ibadah ini. Dia yang pakai baju warna kita ini kadang-kadang terlalu sibuk dengan orang lain. Padahal untuk merubah dunia ini dimulai dari perubahan mana? Diri sendiri. Baik. Saudara-saudara, lantas hari ini saya mengajak kita merenungkan ulang Yohanes pasal 17. Ayat 21 sampai ayat yang ke? Dari Injil. Di sini ada nama Yohanes. Yohanes siapa? Bukan yang itu. Tapi yang ini, Yohanes yang Injil ini. Pasal 17 ayat 21 sampai 23. Ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Bagian-bagian terakhir dari pelayanannya. Dia berdoa, sebentar dia berjumpa dengan para murid. Dia menghadapi pengkhianatan. Dan kemudian hukuman dijatuhkan sampai mati, bangkit, naik ke sorga. Dan kemudian dia mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Doa Tuhan Yesus ini singkat tetapi menarik. Supaya mereka menjadi satu. Sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Sebuah harapan yang baik sekali. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Bukan 100. Jemaat. Menjadi seragam itu, satu bilang A, semua bilang. Satu pakai baju hitam, semua pakai baju. Satu pakai stola kuning, semua pakai stola. Itu namanya menjadi seragam. Yang menjadi satu itu artinya mengelola perbedaan demi perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan, dia tidak pantas hidup di dunia. Karena dunia ini penuh dengan perbedaan. Fakta kosmis menunjukkan hal yang serius. Ada atas, ada panas, ada kanan, ada laki-laki, ada tua, ada. Itu beda atau tidak? Beda, tapi tidak ada masalah.
Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya tahu jemaat yang datang, mereka bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 64 kurang 20? 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan, beda usia tidak penting, tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Mau bikin apa? Iya. Ya, ini harus kasih tahu. Orang Kupang bilang itu pakai bahasa Kupang, orang hanya bakorek sebegitu. Tidak bisa. Harus kasih jelas. Zaman sekarang ini aneh. Ada laki-laki badan bagus-bagus ikut gym, dia punya pacar laki-laki juga. Mau bikin apa? Jadi beda itu tidak ada masalah. Amin. Baik, jemaat. Harapan dari doa Yesus ini seperti apa? Harapan. Ada 2 harapan dari doa Yesus. Berapa harapan? 1. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Hukum Taurat itu ada berapa? Dari 10 diterjemahkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus menyimpulkan dia tinggal 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 itu tinggal 1 kata. Ada sekolah minggu? Tidak ada sekolah minggu. Guru sekolah minggu? Kesimpulan itu dinyanyikan. Apa? Kasih itu. Kasih itu tidak suka. Di Rantepau ada yang hanya suka marah-marah. Dia ada di sini. Tunjuk. Lagu ini kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Itu dikutip dari Pertama Korintus pasal 13. Pertama Korintus pasal. Saya bicara sedikit Pertama Korintus. Jemaat di Korintus itu mereka punya keadaan kemudian dilaporkan oleh keluarga Chloe kepada Paulus. Orang lapor bilang begini. Paulus, kenapa? Jemaat sudah mau pecah. Sama-sama, 1, 2, 3. Paulus tanya, itu jemaat mau pecah karena apa? Orang bilang ada 2 Bapak. Ada berapa? 1. Jemaat sudah mau pecah karena jemaat suka pilih-pilih pelayan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu yang suka pilih-pilih pelayan di sebelah itu. 1, 2, 3. Jemaat suka. Ada kelompok bilang begini, pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus sekali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu dulu baru pelayan. Tapi yang lain bilang tidak. Pelayan yang baik itu harus seperti Apolos. Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak bosan. Itu baru pelayan. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat mengelompokkan diri seolah-olah ada golongan Paulus. Seolah-olah ada golongan jemaat. Di Getor Rantepau ini ada berapa pendeta? Jemaat aman? Ini jemaat yang sekarang ini sudah suka ikuti, kalau di gereja kami sebut warta jemaat. Di sini apa? Sama. Kalau baca di warta jemaat,
ibadah minggu besok akan dipimpin oleh pendeta ini. Ada jemaat begitu di Rantepao. Dia ada di sini. Dia PWGT. Jemaat sudah mau pecah karena apa? Suka. Yang kedua, jemaat sudah mau pecah karena jemaat suka membanding-bandingkan karunia. Sama-sama 1, 2, 3 suka. Paulus menjelaskan, semua orang yang percaya kepada Tuhan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dibedakan dalam 2 kelompok. Pertama, karunia motivasi. Sama-sama 1, 2, 3. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Dan karunia yang kedua adalah karunia manifestasi. Sama-sama 1, 2, 3. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Kedua karunia ini setara, sejajar, dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi mereka bukan pakai karunia ini untuk membangun jemaat. Mereka bertengkar siapa punya karunia yang lebih besar. Ada orang yang tidak menemukan dia punya karunia. Tapi dia sibuk dengan orang lain punya karunia. Di Rantepao ada. Yang tidak tahu dia karunia apa tapi sibuk dengan orang punya karunia ada. Dia ada di sini. Cubit dia itu. Ada yang tahu menyanyi, punya karunia menyanyi. Tapi dia tidak menyanyi. Kalau hari Minggu pendeta tanya, ada paduan suara, vokal group? Dia bilang, no. Tapi kalau dengar ketua majelis sinode gereja Toraja dan gubernur mana begitulah mau beribadah bersama-sama di sini di gereja Rantepao. Aduh, dengar pejabat mau datang itu, solo dia, duet dia, trio dia, vokal group dia, paduan suara dia. Ada begitu di sini. Dia ada di sini nih. Tunjuk. Ini namanya karunia makam puji. Ini menghancurkan jemaat. Jemaat. Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kalau suka pilih-pilih pelayan. Di gereja kami itu kalau jemaat suka pendeta, dorang datang lapor di kantor sinode. Bapak-bapak di kantor sinode, jangan kasih pindah dulu, kami punya pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, itu pendeta kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangunan tidak jadi. Itu kalau ada suka pendeta, kalau tidak suka, dia pakai semua bahasa untuk usir itu. Ada begitu di sini. Ada orang tua begitu di sini juga itu. Paulus kasih tahu sekarang. Kalau kamu seperti itu, kamu hanya seperti anak-anak. Belum bisa makan makanan keras. Di akhir pasal 12, pertama Korintus, Paulus bilang begini. Aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Di pasal 13, Paulus kasih tahu. Karunia yang paling utama adalah Sebelum mengucapkan tentang apa itu kasih, Paulus bilang begini, 3 hal. Sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat pun engkau tahu. Tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Engkau seperti? Tahu gong? Pernah lihat gong? Pernah pukul gong? Dia punya bunyi? Dia punya bunyi bom. Dorang jawab sembarang saja. Sekalipun engkau tahu semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat yang engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau hanya seperti gong. Kedua dia bilang begini, sekalipun engkau pintar sekali, bahkan engkau punya iman yang sempurna, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada guna. Pintar tapi tidak ada guna. Sama-sama 1, 2, 3. Pintar tapi tidak ada. Kasih tahu yang di sebelah, kasih tahu dia di sebelah itu. 1, 2, 3. Pintar tapi tidak ada guna.
Untuk apa pintar tapi tidak ada guna? Amin toh? Lebih baik jangan mati dulu opa. Yang ketiga dia bilang begini, sekalipun engkau orang baik, memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu pun engkau berikan untuk dibakar. Di Rantepao ada yang sudah pernah kasih dia tubuh dibakar. Sampai sejauh itu pun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada faedah sama sekali. Lalu dia jelaskan, kasih itu ada sekitar 14 atau 15. Tapi saya pakai yang pertama. Kasih itu sabar. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat. Ini orang-orang di Rantepao ini sabar-sabar semua. Ini majelis sabar-sabar semua. Pemuda sabar-sabar. Wow, apa? Jemaat. Dalam Alkitab, sabar tidak sama dengan menunggu waktu habis. Kapan pulang? Berapa jam dia khotbah? Bukan itu. Dalam Alkitab, sabar berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi-situasi tertentu dalam gereja, dalam rumah tangga yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan yang bukan tambah baik. Sudah kanker bertahun-tahun, berdoa bukan tambah sembuh, tapi tambah rusak kita punya badan. Seperti mau mati rasanya. Firman Tuhan bilang, ada hal dalam jemaat yang kita mau segera selesai, sudah besok. Tapi tetap firman Tuhan bilang, ada pendeta satu baru datang, khotbah terlalu lama, kita sudah mau pulang, tidak mau dengar lagi. Tapi firman Tuhan bilang, kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah itu, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu di sekitar kita punya kehidupan ini sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada majelis jemaat itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada jemaat itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada suami sangat tapi firman Tuhan bilang, ada istri, ada atau tidak? Siapa punya istri? Siapa punya istri? Sangat tapi firman Tuhan bilang, ada mertua. Ada atau tidak? Sangat tapi firman Tuhan bilang, ada anak-anak lari-lari ikut sini sangat tidak sayang, tidak sayang. Oke, lanjut. Jemaat. Lalu kasih yang seperti apa? Hafal ikut yang pendeta bilang. Jemaat ikut. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini. Karena begitu besar kasih Allah akan. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia?
Apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, dengar kalimat ini. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang bilang kepada orang lain bilang begini. Ketua panitia, saya terlalu hargai Anda. Tapi setelah saya lihat Anda punya sifat macam begini, saya biar saja, biar. Maaf saja, itu bukan kasih. Itu namanya ego. Di jemaat Rantepau ini orang penuh kasih atau egois? Apa? Kasih atau egois? Di jemaat ini ada orang yang kalau dia omong semua harus dengar. Tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada di sini dia. Majelis atau jemaat. Omong bukan uang. Ada jemaat ini yang kalau rapat dia usul semua program dia usul. Tetapi pelaksanaan program dia tidak hadir. Ada Ada yang ketika rapat itu dia usul semua hal. Acara-acara penuh di gereja. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Kikir sekali. Ada begitu di sini. Dia ada ikut ibadah. Dia yang suka teriak. Wuh! Ada orang dalam jemaat itu yang kalau kita kerja dia tidak ada. Pas makan. Tiba-tiba dia muncul. Dia ada di sini. Sama-sama teriak 1, 2, 3. Wuh! Jadi kalau kasih tidak ada, tidak bisa. Jemaat, saya ingin ulangi kalimat ini. Siapa yang datang terakhir itu? Saya ingin ulangi ini. Yang paling bisa untuk mengkonfirmasi bahwa kasih itu tidak terpatahkan. Yang paling bisa konfirmasi adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Di sini ibu-ibu hanya 10. Selebihnya ini SMP semua ini. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, itu suami saja tidak tolong. Kami suami itu hanya dari luar, taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus, paling hanya. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan, ini anak muka mau ikut siapa ini, paling-paling hanya begitu. Hei anak-anak, waktu kamu baru lahir kamu tidak tahu apa-apa. Kamu memang tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu waktu menangis itu orang tua pikir hanya 3. Nanti saya tambah 1 jadi 4 mungkin. 1, basah. 1 apa? 2, lapar. 3, salah urat dia mungkin. Atau yang keempat, mungkin dia pun nenek yang sumati minta ganti nama itu. Menangis. Kamu tidak tahu apa. Anak-anak, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Di jam 3 subuh pun masih ada orang tua gendong anaknya begini. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu itu dipaksa lagi menjadi penyanyi.
penyakit lagi, penyanyi. Karena itu seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak lari-lari nyamuk mana, tapi sudah jangan persoalkan itu. Hei anak-anak, kamu lahir tidak bisa bicara. Atau siapa yang lahir langsung bilang, yes, kura semangat. Ada, tidak bisa bicara. Orang tua ajar bicara itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah dorang sudah remaja, sudah sekolah, sudah lancar bicara. Ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Dorang lebih suka bicara dengan? Lihat, lahir tidak tahu bicara. Orang tua ajar bicara, sudah lancar bicara. Lebih suka bicara dengan teman daripada orang tua. Orang tua! Lalu kenapa mau kasih makan manusia-manusia macam begitu? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Anak-anak, kamu lahir itu tidak bisa jalan. Atau siapa punya anak yang lahir langsung putar kaki? Tidak. Tidak bisa jalan. Orang tua ajar jalan itu pegang di tangan. Pegang di tangan baru bilang, ta. Sekarang dorang sudah pemuda. Sudah bisa jalan. Sudah bisa bawa motor. Ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan orang tua. Lahir tidak tahu jalan, kita ajar jalan. Sudah bisa jalan, lebih suka jalan dengan orang lain dan teman daripada dengan orang tua. Pertanyaannya, kenapa mau kasih makan manusia-manusia? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Sampai orang tua bilang begini, anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi. Biar kami orang tua ikat perut. Tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Ikat perut. Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang hutang demi anak-anak mereka. Anak muda, kamu ada pegang handphone? Utang. Itu utang itu. Kamu naik motor ke gereja, ke sekolah, ke tempat kerja, itu motor utang. Jadi tolong itu kasih. Kok yes? Oke. Saudara lihat sekarang. Oh, di sini tunda semua. Dihancurkan. Jadi saudara-saudara, kalau kasih yang seperti itu tidak ada di gereja, bagaimana mungkin? Kita tadi bilang, mau sampai kapan Tuhan Yesus datang kembali. Itu harapan yang pertama dari doa Yesus. Harapan yang kedua, supaya masing-masing pribadi menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Simon Petrus, di sini ada nama Simon Petrus. Bukan yang itu, tapi yang murid Yesus. Engkau menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Yakobus, di sini ada nama Yakobus. Engkau harus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Andreas, ada nama Andreas. Engkau harus menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Yohanes, ini nama Alkitab semua. Masing-masing harus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Tidak boleh ada orang yang mengaku sebagai murid Yesus tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang menyatu dalam persekutuan. Orang begini menghancurkan persekutuan. Menyatu dulu dengan Tuhan. Amin. Tetapi untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Sama-sama, 1, 2, 3. Kuat. Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat, kenapa menjaga kekudusan menjadi penting? Karena
Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu sama dengan terang, tidak kudus sama dengan gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang jemaat. Kalau kita di terang, bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa ada jemaat sudah di terang dia pulang kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini. Apa itu? Di sini ada yang suka mengintip. Ada di sini dia. Tunjuk. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang yes. Oke. Terang mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Ada rahasia negara apa yang harus dibicarakan di tengah-tengah kegelapan malam? Jemaat. Sudah meninggal ini jemaat semua. Jemaat. Pendeta Yandi berkhotbah setiap hari. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara ini mungkin aktif di semua pelayanan. Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah. Bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Semua ibadah saudara hadir. Lansia hadir, PKB hadir, semua menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Ini pemain musik ini bagus. Domain bagus kok tidak? Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Ini penyanyi tadi. Menyanyi bagus kok tidak? Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Kita hanya sekedar aktivis. Di gereja itu banyak orang sekedar aktivis. Tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Mereka ingin berpisah dengan Tuhan. Sekarang saya mau pakai contoh. Minta tolong. Kak, mari bantu saya di sini. Mari sini. Mari. Ganteng sekali dia ini. Oke. Ini anggap saja. Sama-sama. 1, 2, 3. Anggap saja. Tidak usah baper. Ini hanya anggap saja. Anggap saja. Ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Terus. Ada orang berdosa ini. Dia mau pegang tangan Tuhan. Pegang. Kuat. Lebih kuat. Tahan. Sekarang kita tanya. Pegang sekuat ini bisa bertahan berapa lama? 1 detik. Bisa? 1 menit. Bisa? Bisa. 1 jam. Bisa? Setengah. Sampai menikah. Bisa? Saudara lihat. Makin keras dia pegang. Makin cepat dia lepaskan. Lalu cara bagaimana supaya dia tetap menyatu dengan Tuhan? Dia harus membiarkan tangan Tuhan pegang dia. Supaya di waktu di mana dia tidak berdaya, seolah-olah tangannya ingin terlepas, tangan Tuhan tetap memegang dia. Amin. Terima kasih. Silakan. Gereja-gereja di Indonesia ada banyak kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal group kaum bapak. Di Rantepo sudah ada vokal group kaum bapak? Mantap. Tepuk tangan dulu. Bagus. Sudah bagus. Tapi. Dia punya tapi ada 2. Tapi pertama. Ini vokal grup PKB ini. Latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon mau meledak itu telepon. Latihan sambil main domino. Menjeng. Itu tapi ada begitu di sini. PKB betul. Hancurkan. Tapi kedua. Hari Minggu mau menyanyi. Ada laporan
kepada pendeta. Tolong kasih tahu pendeta. PKB menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap latihan sampai jam 3? Yang menarik adalah setelah menyanyi, mereka atau beberapa di antara mereka bukan duduk. Ada yang langsung keluar dengan cara jalan yang sangat meyakinkan. Tapi bukan pulang, dia tidak pulang. Dia keluar cari pohon. Itu pohon mungkin kemudian kita akan sebut pohon PKB. Di pohon itu mereka merokok. Sambil bicara tentang situasi-situasi politik terkini di Indonesia. Dengan analisa-analisa yang dalam sekali. Di luar itu mereka tetap taruh telinga juga. Kalau pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon PKB langsung lari cepat-cepat masuk langsung terima berkat. Ada begitu di sini. Itu dia bukan menyatu dengan Tuhan, dia menyatu dengan pohon. Di Rantepao ini pohon PKB yang mana itu pohon? Itu pohon yang mana itu? Kita tebang saja. Tapi ini ibu-ibu ini juga sama, ibu-ibu ini. PWGT itu. PWGT. Apa dia bilang? Hidup PWGT. Salam. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Ada ini. Dalam rangka hari ulang tahun ke-112. Maka tidak ini untuk tahun depan. Dalam rangka ulang tahun untuk 112 tahun depan. Maka PWGT akan menjadi paduan suara satu-satunya yang menyanyi. Berarti diberi kesempatan untuk melayani. Mereka bukan sibuk latihan. Dorang bertengkar soal seragam. Ada begitu di sini. Itu ibu-ibu ada di sini. Coba tunjuk itu ibu-ibu dong itu. Mereka bertengkar. Apakah mau pakai bersih rapi saja atau harus seragam? Bertengkar seragam. Terus bertengkar lagi. Polos atau bermotif. Bertengkar lagi. Akhirnya ambil kesepakatan polos dan bermotif. Bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau melintang begini. Bertengkar sampai terakhir satu kamu menyanyi, saya tidak usah, saya keluar saja. Ada begitu di sini. Yang mau bikin paduan suara PWGT sendiri itu ada dia di sini. Men. Menyatu dengan Tuhan. Amin toh? Kekudusan. Tuhan lihat hati sama-sama. 1, 2, 3. Manusia ini lihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Amin toh? Yang lain kok tiba-tiba jadi pendiam. Baik, jemaat. Yang pendeta Yandi omong banyak-banyak dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk khotbah, ini baru mau. Saya belum baca teks tuh. Ada pendeta banyak-banyak, baru saya hanya omong, yang lain-lain tidak omong pembacaan tadi. Mau bagaimana? Mau dibawa ke mana? Oke, baik. Jemaat, untuk 2 harapan itu. Bagaimana cara menjawabnya? Supaya kemudian harapan dari doa Yesus itu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus bilang begini. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Memberikan kepada mereka kemuliaan seperti apa yang kemudian Tuhan Yesus berikan yang dapat memberi jawab terhadap 2 harapan itu.
ada 3 kemuliaan. Berapa kemuliaan? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Toraja? Pakai bahasa roh? Ada 3 kemuliaan. 1, kemuliaan salib. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat. Jemaat. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di atas kayu salib. Tapi dia dimuliakan di atas kayu salib. Supaya kita manusia yang karena dosa telah terputus hubungan dengan Tuhan, dapat menyatu bersama menjadi satu di dalam Tuhan. Salib itu sesuatu yang begitu penting yang menyatukan keberdosaan kita, yang mengakibatkan kita terputus dengan Tuhan. Dan dalam salib, oleh karena peristiwa salib Yesus dimuliakan itu, kita menjadi satu. Jemaat, saudara ikuti diskusi-diskusi, saudara ikuti di media sosial. Ada pendeta menghujat pendeta yang lain. Ada denominasi menghujat denominasi gereja yang lain. Kita saling bertengkar, kita berkelahi. Kenapa? Yang kita pertengkarkan semua kemuliaan di luar kemuliaan salib. Kita bawa orang untuk membesarkan organisasi gereja dan kita tidak datang kepada Yesus. Kita membawa orang datang kepada orang tertentu dan bukan kepada Yesus. Orang bilang saya, pendeta sekarang sudah jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Tapi tidak ada pendeta besar. Yang besar itu hanya Tuhan. Amin. Jangan suka bertengkar. Kalau orang datang kepada salib Kristus, hanya akan ada 2 gerakan. Kalau orang datang pada kemuliaan salib, yang pertama, dia tidak sanggup angkat kepala. Tidak sanggup. Dia bahkan menunduk, bila perlu dia berlutut. Karena dia sadar dia manusia berdosa. Itu kalau dia datang, dia sadar dia berdosa. Sabar, naikin dulu. Kalau dia rasa dia berdosa, dia tidak bisa buat apa-apa. Hanya mengaku dosa, tidak mampu angkat kepala. Sabar. Ya, kalau mau diatur stola harus jadi pengkhotbah. Tapi kalau dia harus angkat kepala, pasti dengan tangan yang terangkat. Jemaat, bayangkanlah di jemaat Rantepao, orang yang datang itu datang hanya untuk mengaku dosa dan berserah. Akan ada pertengkaran di ini gereja. Akan ada iri hati di ini gereja. Akan ada perselisihan di ini gereja. Karena kita datang mencari kemuliaan kita, bukan kemuliaan salib. Ada kita sama-sama dalam satu gereja, sama-sama majelis, tapi tukang iri. Ada. Majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Jemaat. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih banyak, daripada saya untung, tapi engkau untung lebih banyak. Contoh, ada 2 orang yang suka iri hati, orang 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka suka iri hati, maka Tuhan suruh malaikat. Malaikat atur orang 2. Datang, malaikat bilang, karena kamu 2 suka iri hati, Tuhan bilang hanya 1 yang boleh berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau saya berdoa minta motor 1, maka dia dapat motor 2. Di antara kamu 2 siapa mau berdoa? Dua-dua tidak mau. Masa? Ayo kami 2 coba. Saya yang harus meminta. Ini saya kalau minta kaya, nanti dia lebih kaya. Bagaimana cara? Akhirnya saya berdoa. Tuhan, tolong kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya buta 1, dia buta. Buta 1 rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang. Senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang.
Di Rantepau ada. Di ini gereja yang 111 tahun ini ada. Dia ada di sini. Yang suka teriak. Wuh! Karena kita bukan cari kemuliaan salib. Banyak orang sombong. Tidak boleh. Jemaat. Yesus yang mati di kayu salib. Dia bukan objek sengketa. Dia subjek yang mendamaikan kita dengan Tuhan dan di antara kita. Jangan sampai hati kita penuh dengan sengketa, bahkan menjadikan Yesus sebagai objek sengketa. Tidak boleh. Berhenti berdebat. Saya bilang pada saudara, untuk sebuah kebenaran tidak butuh persetujuan. Saya percaya Yesus, saudara tidak sepakat. Itu apa urusan? Kenapa ibu sibuk? Jemaat. Ada teka-teki. Ada apa? TK? Habis TK? Nah, ini yang bikin kacau jemaat ini. Ada teka-teki begini. Kompor apa yang di atas pohon? Kompor apa yang di atas pohon? Kompor rusak. Kompor apa? Salah juga kompor Tarsan. Yang di kompor yang di atas kompor yang di atas pohon itu kompor saya. Karena itu saya pun kompor, saya mau taruh di pohon, gak taruh di jalan, gak taruh di laut, kan itu saya punya. Kita saja yang terlalu sibuk dengan orang lain punya urusan. Ada begitu di sini? Yang orang lain yang beli motor tapi dia yang tidak bisa tidur di rumah itu ada. Tolong cek dulu, cek apa? Dia kredit kah, cash kah? Lama-lama orang yang beli kulkas kita yang kedinginan. Membeku nanti. Kemuliaan salib. Sama-sama. 1, 2, 3. Saudara cek baik-baik. 111 tahun ini. Kemuliaan salib itu masih ada di ini gereja, kok tidak? Kalau kita rindu sampai Tuhan Yesus datang kembali, gereja dan persekutuan ini tetap ada. Tidak boleh ada kemuliaan lain di salib, di gereja yang lebih tinggi dari kemuliaan salib. Tidak boleh. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Pertama kali mau pimpin pujian di sini, karena ini tampil pertama di grup, dia bilang, mohon dukungan doa. Ini tampil perdana ini, tolong doakan, tolong doakan. Teman-teman bilang, Tuhan Yesus telah mendahuluimu. Ayo, jangan takut. Oh, itu datang menyanyi masih standar. Setelah pimpin pulang di grup, dia bilang, terima kasih banyak. Oleh karena dukungan doa semua dapat berjalan dengan baik. Kemuliaan, puji, hormat dan sembah hanya bagi Tuhan. Terus dikasih kesempatan. Semakin dikasih kesempatan, makin biasa, makin biasa. Lama-lama saya tidak berdoa. Lama-lama saya tidak latihan. Datang langsung bilang, musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi bukan masalah. Tapi apakah saudara masih tetap berharap pada Tuhan atau tidak? Supaya kemuliaannya ya. Orang yang berharap pada kemuliaan salib itu selalu mau berharap pada Tuhan. Amin Mantap toh? Aman. Ada orang bisa aktif tapi belum tentu dia harap Tuhan. Saya punya tim, ada banyak orang, ratusan orang. Satu anak datang bilang saya, Pak Pendeta, saya curhat sedikit. Banyak itu tidak apa-apa, kenapa? Saya tiap hari ikut Bapak pelayan tapi saya merasa kosong. Saya bilang, saya sudah tahu kau punya kosong. Bapak tahu apa? Iya, karena kau datang itu hanya pasang alat, siap mic, siap semua, terus kau hilang. Kau tidak pernah dengar khotbah. Saya khotbah habis baru datang, kau menyimpan baru bilang, melayani. Jadi ini bukan begitu. Duduk begini. Bukan hilang. Apalagi pergi ke pohon PKB. Itu satu. Kedua. Pertama tadi kemuliaan. Kemuliaan.
Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Kenapa dia taat sampai mati? Karena dia mau supaya kita bersatu kembali dengan Tuhan dan di antara kita. Dia taat, bukan dia tidak bisa lawan. Tuhan bisa lawan itu tentara-tentara, kok tidak? Bisa. Ada orang datang tanya saya, pendeta, kenapa? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa waktu dia ditangkap, waktu dia mau disalibkan, dia tidak kasih tunjuk sedikit kuasa? Pasti semua langsung percaya. Terus dia lanjut, coba kalau saya yang Tuhan, saya bilang makanya engkau tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan itu taat, bahkan taat sampai mati. Dalam persekutuan bergereja di Rantepao yang 111 tahun, ini harus persekutuan orang-orang taat. Mau diatur. Ada jemaat yang tidak mau diatur. Izin Ibu Pendeta, di sini ada katekisasi Ibu. Berapa lama Ibu? Ya, tidak ikut tatap muka berapa kali, tidak boleh sidi. Di gereja kami tidak ikut 3 kali, tidak boleh sidi. Terus ada orang tua datang, pendeta, yuk, dalam rangka Paskah tahun ini ada peneguhan sidi? Ada, kenapa? Saya punya anak yang sekolah dokter di Bandung itu anak terlalu pintar, pintar sekali ya. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Kenapa dia itu? Aduh, dia mau datang ini, aduh puji Tuhan ini kali dia Paskah sama papa mama, itu sudah pendeta. Bagaimana kalau dia datang langsung kita tabis dia kok? Tidak bisa begitu. Orang lain punya anak boleh ikut. Itu anak lebih apa? Tersinggung dia orang tua. Tidak mau gereja. Hanya tanggal pendeta tidak mau. Wah, tidak bisa. Taat! Kebenaran dalam Alkitab itu salah satu dimensinya adalah legal. Sama-sama, 1, 2, 3. Legal bukan regal. Legal itu sah. Regal itu biskuit. Ada nama. Legal, sama-sama. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Bagaya. Ini sudah dari dulu, Pak. Dari dulu tapi salah. Benar itu benar, salah itu salah. Jangan berusaha membenarkan kebiasaan. Membiasakan kebenaran. Salah. Begitu. Ini seperti naik motor. Tahu motor? Ada motor? Siapa punya motor? Sendiri? Sudah lunas? Naik motor itu, kalau kita pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada, STNK SIM ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi kok tidak? Kenapa berani? Karena ikut aturan. Coba kalau tidak pakai helm, surat-surat tidak ada, kaca spion tidak ada, lampu-lampu tidak ada, operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi saudara punya om polisi toh. Kalau kita tidak ikut aturan itu, kita pun cara jalan saja. Mencuriga. Tapi kalau kita ikut aturan, helm, lampu-lampu, kaca spion ada operasi lalu lintas, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, "Hai, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong periksa saya, tolong periksa." Di sini di Rantepao lebih banyak ikut aturan atau langgar aturan, Ibu? Biasa gereja di sini jam berapa, Ibu Pendeta? Sudah jam 9. Mau ikut jam 9. Sudah siap jam 9. Tidak datang. Anak-anak bilang, "Papa, Mama, mau gereja jam berapa?" Jam 9. Itu jam 9. Belum ada orang. Papa dan Mama patung. Ada majelis karena menghindar dari baca Alkitab, dia tunggu 9:30 baru datang. Tapi dengan jalan yang begitu beriman.
Supaya apa? Ada begitu tuh. Itu yang dari rayon, kita sebut di sini sebut apa? Kelompok mana itu? Kelompok mana punya majelis itu ya? Aturan. Taat. Kita ini seringkali tidak taat. Kalau semua orang, bayangkan ya, kalau kita naik motor di jalan, untuk urus orang banyak ini, berapa kakak di rantai poin ini, Bu, jemaat ini? 500 berarti kurang lebih 2000 jiwa. Masa urus 2000 jiwa tanpa aturan? Harus ada aturan yang mengikat kita semua. Misalnya kita naik motor di jalan, kan aturannya ikut kiri toh. Bayangkan kita kiri dari sini, baru itu orang kanan menuju kita. Sambil lebih jadi lebih baik ikut aturan. Ada ibu-ibu itu sudah pengumuman dalam rangka ulang tahun ke-112. Paduan suara latihan 1 minggu 3 kali. Dia tidak datang latihan. Pas mau tampil baru dia datang paling duluan. Ada ibu-ibu begitu. Menjeng. Betapa pentingnya ikut aturan. Karena Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Saya rasa kalau ikut aturan, saya mau tanya, jemaat. Di pasar ada aturan atau tidak? Di jalan ada aturan atau tidak? Di sekolah ada aturan atau tidak? Di kantor ada aturan atau tidak? Lalu di gereja mau bebas-bebas saja. Tidak bisa begitu. Harus kita atur. Nah, ada orang yang tidak mau diatur. Sudah jelas-jelas ini salah, dia tidak mau. Lalu sudah 2. Ketiga, kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya sama tuh. Dulu itu hari. Termasuk bangsa Israel tahu bahwa ada Tuhan. Kuasanya besar. Tapi dia sangat jauh. Dia tidak bisa kita pergi kepadanya. Dia sangat mulia. Tidak bisa kita datang padanya. Lama sekali. Sampai satu hari Tuhan datang berjumpa dengan Musa untuk kepentingan membebaskan bangsa Israel yang sudah dijajah 430 tahun di Mesir. Datang dia bicara dengan Musa, terus Musa bilang, di sini ada nama Musa. Bukan itu. Dia bicara dengan Musa, terus Musa bilang begini, Tuhan, nanti kalau saya pergi ke sana, orang tanya saya bilang siapa yang suruh? Tuhan bilang kalau orang tanya, kau kasih tahu bilang, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dia sampai sana orang tanya, Musa, siapa suruh engkau? Aku adalah aku. Mengerti? Pendeta Yandi datang sini, orang tanya, datang bikin apa di siapa suruh datang di rantai pau? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku. Dia lebih jelas lagi. YHWH. Yahweh. Tapi nama ini tidak bisa disebutkan sembarang. Dari YHWH itu dia kasih lebih dekat lagi. Tapi orang bertanya, ini Immanuel yang mana? Karena di ini kampung kecil ini nama Immanuel ini 10. Immanuel yang mana? Ya saya menjelaskan. Orang menyebut dia penasihat ajaib. Bapa yang kekal. Raja damai. Matius masih menyebut Immanuel. Dan Yohanes menyebutkan dengan sangat ringan. Dan nama itu adalah Yesus. Yesus itu nama yang tersembunyi sekian lama. Sampai pada kedatangannya. Sekaligus kritik bahwa orang yang merasa Tuhan sangat jauh. Ketika kita berdosa dan tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Dia berinisiatif dari sesuatu yang tidak bisa kita tahu. Datang dekat-dekat dengan kita. Dan kita boleh memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan kita beribadah tanpa rasa takut. Dalam nama Yesus.
Dia yang berinisiatif datang, dekat-dekat dengan kita. Kita panggil dia Abah itu supaya dekat-dekat. Bukan panggil dia Abah suruh dia tinggal diam-diam di situ, kita mau pi pohon. Tidak boleh. Dekat. Dalam nama itu, dia ingin kasih tahu kita. Supaya dunia tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat. Sudah kasih tahu orang? Kasih tahu siapa? Veronica. Jemaat. Kalau sebentar pulang dari sini pendeta bagi-bagi kasih kita uang masing-masing 200.000. Senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Pasti saudara akan bilang, kau rugi tidak ikut KPI. Itu pendeta bagi-bagi uang kasih kita. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus datang berkorban bagi saya dan saudara, lebih mahal dari 200.000 atau lebih murah dari 200.000? Yakin? Sudah cerita orang? Dapat pulsa 20.000 saja dikasih tahu semua jagat. Dunia maya, dunia nyata, dunia gaib dia kasih tahu semua. Tapi Yesus berkorban bagi dia, dia pemulut tidak mampu untuk menyampaikan kepada dunia. Jemaat, ada satu hari Tuhan Yesus buat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. 5.000 hanya dengan berapa roti? Berapa ikan? Ikan naik di? Ini anak ini menjengkelkan. Berapa roti? Berapa ikan? Ikan naik di? Lebih berapa bakul? Kenapa lebih? Oh, tidak ada bungkus. Di sini ada yang biasa bungkus. Di sini ada yang biasa bungkus papillon. Mereka sementara bercerita di situ, Tuhan Yesus kasih tinggal. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000 roh jahat. Kita punya teman majelis hanya satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000 roh jahat. Ini orang sangat menjeng. Dia bukan saja pukul orang lain, dia punya diri saja dia pukul dengan batu. Dia tinggal di hutan. Menurut beberapa orang, manusia jahat begini lebih baik mati. Tapi Yesus datang padanya. Pas Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen, kita majelis baru sekedar mengenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama itu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara menjaga babi kira-kira berapa ekor? 2.000 ekor. Roh-roh jahat itu meminta supaya masuk kepada babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Roh-roh jahat masuk ke babi-babi itu terjun, mati 2.000 ekor babi. Penjaga-penjaga babi ini kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Tidak. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan babi-babi itu mati? Sama-sama kita tahu, dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada papillon di Yahudi, tidak ada. Tapi yang haram itu mereka pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor 4 juta kali 2.000, 2.000 kali 4 juta, memang banyak, saya juga tahu. 2.000 kali 4 juta 8 M. M itu apa? Bukan menobe. 8 miliar rupiah harga satu orang yang hampir binasa itu. Pertanyaannya, 111 tahun ini
Ini gereja Rantepao ada pernah siap 1 M untuk pekabaran Injil. Supaya dunia tahu. Kenapa lihat saya? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa saja kita pun suami. Saya lihat ini lebih banyak ini mama-mama, betul? Lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Ibu-ibu ini datang di gereja cantik-cantik jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu kenapa sendiri? Mana suami? Pendeta tahu sendiri. Bapak-bapak juga. Ada bapak-bapak itu waktu masih pemuda, rajin dia ikut ibadah pemuda. Sudah menikah. Dia kasih tinggal istri datang sendiri. Kita bilang, bapak kenapa masih muda rajin? Sudah menikah kasih tinggal istri datang sendiri. Dia bilang, pendeta. Waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi, kalau istri sudah pergi, ya sama dengan saya sudah pergi. Oh, jadi kalau istri sudah makan sama dengan kamu sudah makan? Jemaat, pernah ke WC? Tahu WC? Pernah ke WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang tanya, Pak Ketua, yo kemana? WC, titip Pak. Tidak bisa. 9 hari yang lalu, kita merayakan peristiwa apa? Kenaikan apa? Kenaikan BBM. Kenaikan apa? Yesus terangkat ke surga toh? Iya atau tidak? Supaya orang tanya saya, pendeta Yandi, kau khotbah-khotbah di mana-mana, kau yakin masuk surga? Yakin dong. Kenapa kau yakin? Karena saya ada orang dalam di surga. Orang tanya, siapa kau orang dalam? Namanya. Yang nonton dong ini pasti orang pikir ini KPI atau malam puji-pujian ini. Kita gabung saja. Jemaat. Kita pun orang dalam di surga. Dia pun nama? Mau masuk di kantor satu di situ saya pakai orang dalam. Apalagi mau masuk surga. Saya mau tanya saudara. Coba jawab dengan keyakinan. Siapa Presiden Republik Indonesia? Siapa? Saudara tahu dari mana? Tahu dari mana bahwa Presiden Republik Indonesia itu Prabowo? Tahu dari mana? Dari televisi, radio, koran, kita baca biografinya, bahkan kita yang memilih dia. Lalu berbekal itu semua coba hari ini ke Istana Negara. Apakah kita diterima? Kok yakin tidak diterima? Pasti saya datang begitu pas Pampres tanya. Siapa? Saya Manobe. Dari Kupang. Datang untuk pulang. Tapi saya mau tanya, Prabowo punya anak ke istana. Ditanya begitu oleh pas Pampres atau tidak? Lalu kenapa belum tanya saya? Saya tahu tentang Prabowo, tapi saya tidak ada hubungan dengan dia. Ada banyak orang tahu tentang Yesus, tapi tidak ada hubungan dengan Yesus. Kita harus punya hubungan, dan hubungan itu jelas. Amin toh? Orang kenal Yesus. Ada orang di Kristen ini salah kenal Yesus. Cari Yesus itu jangan sekedar hanya untuk sembuh dari penyakit. Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan sekedar untuk membuat orang sakit dari sembuh. Walaupun dia bisa sembuhkan orang atau tidak. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Ingat, ada orang tidak kenal Yesus malah lebih sehat dari kita. Ada yang biasa mabuk itu, mabuk dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang dia tidak sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan kena gerimis sedikit pulang pilek, demam, komplikasi. Cari Tuhan jangan hanya sekedar untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun dia bisa. Tuhan bisa bikin orang miskin jadi kaya atau tidak? Tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua.
Dia punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di rumah, dia tinggal di penjara situ. Tapi dia kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan itu sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu untuk gereja, saya pakai tanya di tiang jual. Boleh bayar 6 kali? Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalimat Yesus ini jadi penting. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Ini ibu langsung tidak. Tidak apa. Kenal Yesus betul-betul toh. Amin toh. Ada jemaat ini yang aduh susah sekali. Dia lebih kenal teman-teman judi daripada kenal Yesus ini. Jangan begitu. Jemaat. Dengar. Kasih tahu suami, kasih tahu semua orang. Yang material yang kita cari akan berakhir. Umur sudah 50 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Masih umur 20-30 itu yang kita rasa kinclong. Sudah 50 meleleh ini pipi, meleleh dia begini. Saya punya teman ini, dulu dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki itu. Melukis itu, woi gagah. Tinta bagus, kulit bagus, woi bagus, woi. Dia punya kontras itu mantap. Itu umur 17 tahun itu. Belum 50, baru 43 tahun dia sakit. Kita pergi lihat dia itu, saya juga sedih itu. Kenapa? Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah begini. Dia menurun. Mungkin tato pertama tato naga. Sudah 50, ulat bulu. Berubah. Mungkin waktu tato pertama itu bunga mawar. Mawar merah. Sudah 50, bunga pepaya. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu, seumur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. 50? Seperti baru 35. Jangan percaya. Masa 50 sama 35? 15 di mana? 15 di mana? Kalau ibu jalan yang ibu punya anak gadis, ada yang tanya, yang itu siapa? Itu siapa itu? Siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak gadis? Seperti kakak adik, jangan percaya. Masa ibu dengan anak seperti kakak adik? Ibu dan anak kalau seperti kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu dia punya anak muka terlalu tua. Jadi dengan mamanya itu beda tipis itu. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin baru umur 5 tahun sudah nikah. Sudah 50 tidak jadi. Umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan, pendeta itu kas pensiun orang di sekitar 60. Waktu masih aktif itu kita datang, orang akan bilang, siap laksanakan lanjutkan. Aktif. Sudah pensiun ini kita jalan, anak kecil yang baru tamat 3 bulan lalu dia lihat kita baru dia bilang, opa, asam urat aman kah? Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 dalam, oh, tidak sama. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang sampai 80 tahun,
Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Tidak mungkin beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih sempat kunyah, kita tidak kunyah, kita hanya mall saja. Mall dia perasa soal paling hanya. Nona-nona muda, menikahlah dengan laki-laki yang rajin ibadah. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Ajak dia ikut ibadah. Kasih tahu dia, Kak, ibadah. Kalau dia tidak mau, ibadah. Kalau dia tidak mau, ibadah. Kalau dia tidak mau, baru kasih tahu, ada kue. Saudara, latihan jasmani itu baik, tapi terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup hari ini, maupun kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Berhenti sudah. Karena saya lihat saudara sudah lama. Lapar lagi. Mau babungkus ke apa? Baik, saudara-saudara. Selamat ulang tahun ke-111. Di jemaat Rantepau nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang akan datang dan mencari nama Tuhan di tempat ini. Semua yang akan menghancurkan jemaat ini dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersekutu tanpa rasa takut dan menyembah Tuhan dalam sukacita dan sejahtera. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa.